Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya soleh-soleha di rumah? Nah, Ustazah berdoa semoga Ananda soleh-soleha di rumah sehat selalu bersama keluarganya, tetap semangat untuk belajar, tetap semangat untuk beribadah di rumah. Insya Allah. Amin. Nah, Alhamdulillah kembali lagi Ustazah menyapa Ananda kelas 5 di pembelajaran IPA. Nah, materinya kali ini adalah menjaga kesehatan organ pernafasan. Iya. Nah, silahkan soleh-soleha diperhatikan gambar yang muncul di screen-nya. Nah, di sini ada gambar, pertanyaannya adalah yang manakah paru-parumu? Nah, kalau ditanya yang manakah paru-parumu atau kamu mau paru-parumu yang mana? Nah, tentu saja ya semua orang menginginkan paru-paru yang sebelah kanan. Nah, paru-paru yang sebelah kanan kenapa? Dan apa bedanya dengan paru-paru yang sebelah kiri? Iya, dapat dilihat di gambar ya, apa bedanya yang kanan dengan yang kiri. Nah, untuk tahu lebih jelas kenapa kita menginginkan paru-paru yang seperti ini dan bagaimana caranya untuk menjaga paru-paru atau organ pernafasan yang seperti yang sebelah kanan ini, nah, akan kita pelajari berikutnya, insya Allah. Nah, baiklah, materi kita kali ini adalah yang pertama, pentingnya menjaga organ pernafasan. Kemudian yang kedua, upaya untuk menjaga kesehatan organ pernafasan. Nah, apa tujuannya kita mempelajari materi ini? Ada 3, yaitu setelah kita mempelajari materi ini, kita mampu menjelaskan pentingnya menjaga organ pernafasan. Kemudian yang kedua, kita mampu menjelaskan upaya atau cara menjaga organ pernafasan. Yang ketiga, kita mampu menyebutkan bagaimana contoh upaya untuk menjaga organ pernafasan. Nah, di gambar ini ya disajikan paru-paru, ini adalah gambaran paru-paru yang sehat. Nah, kalau mau paru-parunya sehat, otomatis kita harus menghindari hal-hal yang bisa menyebabkan paru-parunya menjadi sakit. Ya. Baiklah. Nah, untuk selanjutnya kita langsung ke bagian A. Apa pentingnya menjaga organ pernafasan? Nah, di materi sebelumnya atau di pertemuan pekan lalu kita sudah membahas tentang apa saja kelainan atau penyakit pada organ pernafasan manusia. Nah, ada asma, ada bronkitis, laringitis, TBC, kanker paru-paru, dan lain sebagainya. Nah, tentunya orang-orang yang menderita penyakit tersebut sangat tidak nyaman dengan penyakit tersebut. Contohnya misalnya kita menderita flu. Flu saja itu ya yang hanya beberapa hari, nah itu sudah bisa memberikan ketidaknyamanan kepada kita dalam menghirup udara ataupun mengeluarkan udara. Apalagi dengan penyakit-penyakit ini yang sudah bertahun-tahun orang tersebut derita. Nah, maka dari itu kita harus menjaga kesehatan organ pernafasan kita. Kenapa? Karena sistem pernafasan sangat penting bagi tubuh untuk mendapatkan oksigen atau O2 yang diperlukan dalam metabolisme tubuh. Metabolisme ini proses yang berlangsung di dalam tubuh dan mengeluarkan karbon dioksida atau CO2 yang berbahaya bagi tubuh kita. Nah, jika terjadi gangguan pada sistem pernafasan atau organ pernafasan, maka kerja tubuh kita juga akan terganggu dan bahkan menyebabkan kematian. Nah, itulah pentingnya kenapa kita harus selalu berusaha untuk menjaga kesehatan organ pernafasan kita. Nah, yang kedua, bagaimana upaya kita untuk menjaga organ pernafasan kita? Nah, di sini ada 6 cara untuk menjaga kesehatan organ pernafasan. Yang pertama adalah menjaga kebersihan udara. Nah, di gambar ini ya, menjaga kebersihan udara dengan cara
Perhatikan gambar yang di sebelah kiri kiri ini ya, dengan cara menanam pohon dan tanaman, menjaga kebersihan lingkungan di sekitar kita, dan juga ada jangan membakar sampah ya di lingkungan kita. Kenapa menanam pohon dan tanaman itu merupakan salah satu untuk menjaga kebersihan lingkungan kita, menjaga lingkungan sekitar kita, karena pohon ini ya Ustazah sudah jelaskan di pertemuan sebelumnya, pohon ini melakukan fotosintesis dan salah satu hasil fotosintesisnya adalah oksigen. Nah, kita tahu sendiri kan oksigen itu sangat bermanfaat untuk tubuh kita. Kemudian kita harus menjaga kebersihan di lingkungan kita dan upayakan untuk tidak membakar sampah di lingkungan kita. Kenapa? Karena membakar sampah menghasilkan asap. Nah, asap itu bisa jadi menyebabkan gangguan pada organ pernafasan kita. Yang kedua adalah menghindari udara kotor. Nah, udara kotor itu bisa jadi dari asap-asap kendaraan ataupun asap debu-debu yang ada di sekitar kita. Nah, salah satu cara untuk menjaga pernafasan kita dari udara kotor adalah dengan cara memakai masker ya ketika keluar rumah. Apalagi sekarang lagi masa pandemi, kita selalu dianjurkan untuk menggunakan masker kalau keluar rumah. Kemudian, cara yang ketiga adalah tidak meludah di sembarang tempat. Kenapa? Ya, orang-orang yang menderita ISPA atau infeksi saluran pernapasan akut itu, misalnya TBC, nah kalau mereka meludah di sembarang tempat, maka bakteri yang ada di ludah orang tersebut ataupun orang yang sedang influenza meludah di sembarang tempat, maka virus influenza ataupun TBC itu, bakteri TBC itu akan terbawa oleh udara, diterbangkan oleh udara, dan itu bisa dihirup oleh orang lain. Makanya jangan meludah di sembarang tempat. Upayakan untuk meludah misalnya di tempat sampah ataupun misalnya di dalam toilet atau WC. Kemudian membuang tisu di tempat sampah. Ya, kenapa? Misalnya tisu bekas seseorang lagi batuk, batuk TBC misalnya atau batuk karena influenza. Nah, kalau misalnya tisunya disimpan sembarang, ya sama kasusnya dengan yang tadi, virus atau bakteri tersebut akan diterbangkan oleh udara dan akan dihirup oleh orang lain. Nah, itu bisa menyebar virus influenzanya atau bakteri TBC-nya ke orang lain. Kemudian menjaga jarak dengan penderita penyakit pernafasan. Iya, menjaga jarak, ya jangan dekat-dekat, misalnya kita sudah tahu, oh orang di sana lagi batuk-batuk. Kita berusaha untuk jangan mendekat. Sekarang kan alhamdulillahnya keluar rumah kita selalu menggunakan masker. Nah, selain disuruh menjaga jarak agar tidak tertular dengan virus corona, kita juga dianjurkan untuk menggunakan masker agar aman dari virus tersebut atau virus corona ataupun virus ataupun bakteri yang lainnya. Nah, kemudian yang keenam adalah menghindari asap rokok. Nah, kenapa? Karena kita sudah tahu bahwa merokok itu dapat menyebabkan gangguan pada organ pernafasan dan semua organ di dalam tubuh kita. Nah, dan kita sudah tahu bahwa rokok tersebut mengandung begitu banyak racun-racun yang bisa membahayakan organ-organ di dalam tubuh kita, untuk jantung kita, paru-paru kita, dan organ-organ lainnya, bahkan sampai di otak ya. Nah, diperhatikan di gambar. Nah, ini adalah dua paru-paru yang sebelah kirinya ini lagi senyum dan sebelah kanannya juga lagi senyum. Kenapa lagi senyum? Karena paru-parunya sehat. Sehat karena yang punya paru-paru ini melakukan berbagai macam cara untuk tetap menjaga organ pernafasannya. Nah, selain dari 6 hal yang disebutkan tadi, menjaga organ pernafasan juga bisa dilakukan dengan cara berolahraga, kemudian mengkonsumsi air putih ya.
Nah, ini juga di sini ya ada berolahraga secara teratur dan juga memakan makanan yang bergizi. Kenapa? Karena orang yang rajin rajin berolahraga secara teratur dan mengkonsumsi makanan yang bergizi itu, bisa meningkatkan daya tahan tubuh atau imunitas. Nah, kalau imunitasnya seseorang terjaga atau tetap, meningkatkan imunitasnya, maka orang tersebut akan sehat sehingga terhindar dari berbagai macam penyakit. Salah satunya adalah penyakit atau gangguan terhadap organ pernafasan. Iya. Nah, demikianlah, materi yang Ustazah sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga mudah dipahami oleh Ananda dan dengan mempelajari materi ini bisa menambah begitu banyak, rasa syukur kita kepada Allah atas apa yang diberikan kepada kita, insya Allah. Atas kesehatan yang kita miliki, atas pengetahuan yang telah, diberikan oleh, Allah kepada kita sehingga kita selalu berusaha untuk menjaga segala sesuatu yang telah Allah berikan kepada kita insyaallah. Syukron perhatiannya saleh-salehah, semoga bermanfaat. Kalau ada yang kurang atau ada yang salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.